Saya ada harapan ke depan itu modelnya. Hai teman-teman, kembali lagi di Gita Bali Channel. Gimana kabarnya? Semoga teman-teman baik-baik aja ya. Ini kali kedua kita ke markasnya Kak Sobrek pada musim ogoh-ogoh mini ini. Pada video pertama kita ke markasnya Kak Sobrek untuk melihat konstruksi dari ogoh-ogoh mini yang dibuat oleh Kak Sobrek. Dan sekarang kita akan melihat ogoh-ogoh mini yang bertemakan Waraha Awatara. Ada yang belum tahu apa itu Waraha Awatara? Yaitu penjelmaan Dewa Wisnu yang turun ke dunia sebagai manusia berkepala babi hutan. Dan uniknya lagi teman-teman, konstruksi ini atau mesinnya juga memakai voice note atau Google Voice. Penasaran seperti apa videonya? Ikuti terus Gita Bali Channel. Tapi sebelum videonya dimulai, jangan lupa untuk subscribe Gita Bali Channel dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Gita Bali Channel. Tak perlu berlama-lama, kita langsung saja ke videonya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di lingkungan Banjarkangin, Banjar. Di sini sudah ada Kak Sobrek lagi bersama kita yang akan menjelaskan tentang ogoh-ogoh yang bertemakan apa Kak? Ini temanya Waraha Awatara. Waraha Awatara ya. Dan bisa diceritakan sedikit tentang Waraha Awatara ini, gimana sinopsisnya? Saya ambil kisah ini dari Wisnu Purana, artinya pemurtian Dewa Wisnu yang menyelamatkan bumi. Sambil Waraha Awatara itu tugasnya sama dengan Awatara yang lain, menyelamatkan bumi, menyelamatkan jagat raya. Karena ini memang ya terbentur memang waktu ya, rencananya sih dulu saya bikinnya hanya sekedar mau bikin satu aja. Kalau diambil cerita lengkapnya, seharusnya dia ada penyandingnya seperti lawannya. Ya karena terlambat waktu ya, karena gimana ya, waktu itu memang waktu sangat terbatas sekali ya. Di samping juga isak-isak juga. Saya ambil cerita ini balas dendamnya si Hiraksa karena kematian kakaknya Hiranyakasipu. Dia belajar sama Dewa Brahma, meminta istilahnya anugerah. Setelah dia merasa dirinya mampu, punya kesaktian, keegoannya dan kesombongannya itu muncul. Karena merasa dirinya sakti, tidak ada lawan. Dan pelampiasannya pun juga dia ingin menghancurkan bumi. Dia ingin melenyapkan bumi, artinya ingin mendengkelamkan bumi. Ya, yang kisahkan dia ini kayak ini yang ceritakan bumi ini akan ditenggelamkan ke lautan jagat raya atau lautan kosmik. Kenapa? Kita tidak baik bisa membayangkan lautan kosmik itu seperti apa, karena di bumi sendiri itu sudah ada laut. Makanya saya padukan lautan dengan antariksa, ya makanya disebut lautan kosmik. Nah, ada airnya, air lautnya juga ada antariksanya seperti itu. Nah, setelah bumi mau dilenyapkan oleh si raksasa Hiraksa, Dewa Wisnu turun ke bumi berwujudan memurti menjadi Waraha karena Hiraksa ini cuma bisa dikalahkan dengan sosok berbadan manusia berkepalanya beda, yaitu ya kepala babi hutan. Nah, akhirnya Hiraksa dikalahkan dan bumi pun diselamatkan. Nah, seperti itu. Ya filosofinya seperti ini. Menurut prinsip saya sendiri, ya. Segala kesombongan atau keangkuhan, keegoan bisa ditaklukkan atau dimusnahkan dengan
segala cara mungkin seperti ini Dewa Wisnu memusnahkan keangkuhan raksa dengan pemurtian atau mengeluarkan kesaktian turun ke bumi menjadi waraha-watara, dan sama juga dengan awatara-awatara yang lain, karena masing-masing awatara itu ada tugasnya masing-masing dan mengalahkan juga musuhnya masing-masing, seperti itu. Dan pembuatannya sendiri berapa lama memakan waktu, Kak? Kalau pembuatannya nih ya kalau konstruksi sama mesin lumayan bisa garap lama nih, hampir 1 bulan ya, karena memang ada kendala ya, karena kita banyak garapan mesin waktu itu dari Banjar ke Banjar. Kita tuh ada hampir 22 kalau nggak salah, 22 mesin. Banyak ya, 22 mesin ogoh yang besar itu berbagai gerak, dan itu pun 20 mesin 22 itu menjadi 6 ogoh. Satu artinya satu Banjar tuh ogoh-ogohnya banyak gerak, ada geraknya sampai 4, ada sampai 3. Nah, saya cuma dapat selang waktu ya 2 jam, 1 jam baru habis ya, melepas lelah lah dari Banjar atau dari mana baru dapat mengambil ya, makanya lama ya. Kalau diambil full atau penuh diambil ya mungkin seminggu mungkin jadi, karena ada tingkatan kerumitannya itu, terutama pengelasan kita bikin bearing dan penyambungan gear itu yang lumayan susah, karena ya gimana ya, ada kendalanya, kita tidak punya mesin bubut masalahnya ya, kita cuma pakai mesin las saja. Tentunya sangat rumit sekali penyambungan kayak bearing, kayak penyambungan gear ya gitu. Untuk bahannya, Kak, menggunakan apa saja, Kak, ogoh-ogohnya ini? Untuk bahan semua ramah lingkungan. Ini rangkanya, inilah dari lidi busuk, terus pembentukannya dari kertas koran dan tanah liat, itu bertahap. Setiap bentuk-bentuk dari daging-daging ini, anatominya ini semua dari koran dan tanah liat, itu dilapisi terus sampai terbentuk, dan hasil akhir setelah pembentukan tanah liat itu dilapisi kertas sampul buku, bisa dibilang kertas jerami, seperti itu. Nah, semua ini bahannya semua ramah lingkungan, cuman memakai lidi, koran, lem, tanah liat, dan tebulnya pakai cat tembok. Nah, ogoh-ogoh ini kan bergerak, Kak. Mau pakai push knot katanya kan? Ya. Bisa dicontohkan, Kak? Oh, bisa ya. Nah, ya masih diprogram ya, sebentar. Ya masih diprogram. Ini sudah connect, cuman masih ada menyesuaikan, masih menyanding. Ya, seperti ini. Nah, hidupkan badan. Oh, berarti ada jedanya ya, Kak? Ya? Ada jedanya sekitar 2 detik lah. Hidupkan bumi. Jalan. Nah, di sini ada 3 perintah dari saklar, pergerakan badan, putaran bumi, dan kaki yang bergerak. Di sini belakang alatnya seperti ini. Oh, yang di kotak ini ya? Ya, ini yang memprogram dari perintah, ya perintah suara, atau bisa kalau pakai Google Voice juga bisa, dari ini juga kita bisa memerintah dari jarak jauh. Mungkin seandainya mungkin kita ya di luar pulau atau di luar negeri, bisa diperintahkan dari ini karena kita pakai akses internet. Ya, kalau ini masih pakai akses Bluetooth. Itu pun juga masih ada perintah yang lain. Ini pakai tulisan, saklar tulisan setiap nama
gerak, tinggal diklik dia langsung bergerak. Oh, berarti ada modelnya 3 perintah gitu 3 Kak, ya? perintah. Nah, kalau seandainya ini ya untuk sebelum tanpa program ini pun motor bisa bergerak. Anggap seperti ini. Ini alat ini tidak difungsikan, tanpa diperintah, otomatis dia bergerak sendiri. Ya, ini dicabut chargernya, charger koneksinya dicabut. Coba dimatiin dulu Kak, Ya. biar Ya. Kita dulu semua mati. Kalau ini dicabut, dia akan otomatis bergerak sendiri tanpa perintah. Nah, kita cabut, dia akan bergerak sendiri. Oh iya. Nah, kita untuk menonaktifkan mesin, kita sudah sediakan juga saklarnya. Ya, ini istilahnya keadaan darurat. Seandainya memang tidak terkoneksi, kita bisa pakai yang manual ini. Ya, dia akan bergerak seperti ini sesuai dengan perintahnya ini. Di sini sudah ada saklarnya tanpa perintah lewat HP. Di sini sudah program, dan ini pun juga dalam keadaan darurat baru ini yang difungsikan. Itu. Terus yang hitam itu Kak, Kalau fungsinya? ini fungsinya ini ya ini namanya dimmer ya, ini dimmer. ya ini tune control. Kita istilahnya seandainya fungsinya mau putaran salah satu gerak ya, mau dicepat bisa ya, kayak ini kayak bumi mau dipercepat bisa. Nah, seperti itu. Putarannya cepat dan tidak mau lama juga bisa. Dan juga kita menonaktifkan juga bisa. Langsung mati. Semua diprogram untuk kecepatan atau lambatnya ini karena dia fungsinya menurunkan tegangan. Dimmer ini menurunkan tegangan. Anggap saja dari power dia mengeluarkan 12 volt, dan di sini dia mengatur untuk mengurangi volt yang dikeluarkan oleh power. Nah, seperti itu. Dan di dalamnya Kak, Nah, di dalamnya ya seperti ini di dalam. dalam kotak ini. Dalam kotak. Nah, seperti ini. Di sini ada power supply. Oh, yang besar itu ya Ya, ini Kak. powernya semua aliran setrumnya ini volt DC. Untuk pergerakan mesin dari sini sumbernya. Untuk pengaturan dari dimmer. Oh, ya, betul. Ya, dari dimmer, dan untuk pergerakan badan itu setrum langsung. Dia pakai setrum langsung dan diatur oleh saklar ini. Dan ini juga ada charger. Charger ini untuk aliran listrik ke program perintah. Nah, seperti itu. Saya ada harapan ke depan itu modelnya. Terima kasih Kak untuk memperlihatkan konstruksi dan logo-logo yang sangat menarik ini. Ya, beda daripada yang lain ya Kak ya. Ya, kalau dibilang beda sih. Untuk mungkin- ogoh mininya. Ya, kalau dibilang beda sih, ya mungkin beda. Tapi kalau hasil karya dari rekan-rekan sudah luar biasa sekali ya. Iya. Hasil garapan rekan-rekan kita. Kenapa ya di ogoh ini sekarang ini sangat dibilang keren sekali. Saya pun juga melihat secara langsung karya-karya rekan-rekan kita sangat luar biasa sekali ya. Tentunya juga walaupun dalam keadaan yang pandemik ini ya kita tetap bisa berkarya. Nah, tentunya juga ada lomba-lomba sekarang ya, seperti sekarang ini ada virtual atau banyak ajang-ajang lainnya. Kita tunjukkan apresiasi kita sebagai ya katakanlah
seniman atau kreator untuk mengapresiasikan karya-karya kita. Nah, disinilah kita menunjukkan dan untuk membandingkan di sana letak kita menunjukkan dan belajar di mana letak kekurangan yang perlu kita benahi. Nah, seperti itu. Nah, untuk kedepannya Kak, ada rencana buat ogoh-ogoh yang lebih ekstrim daripada ini Kak? Ya, bukan rencana lagi ya, kita sudah menggarap. Ya, kita sudah menggarap. Masih proses ya penggarapan konstruksi dan masih menunggu alat-alat ya, karena kita masih mencari ya masih lewat bahan-bahannya yang kita akan dapat di sini. Itu garapan ada sekitar 5 sudah berproses dan sudah ada yang tergarap baru 40% dari anatomi sudah ada, dan yang lagi 3 masih proses penggarapan konstruksi dan sambil menunggu mesin gitu. Ya, untuk konsep kita ambil tema banyak versi. Ini ada saya ambil dari Purano, juga ada dari Purano itu sambil lampannya Kelebok Kawah Chandra di Muka. Itu ceritanya istilahnya karma palo untuk para atma yang nanti di Lebok, yang di di Jambangan dulu, kawah Chandra di Muka. Ya, itu ada berapa nanti konsepnya, ada Sang Hyang Suratmo, ada Yamodipati dan Cikrebalonya, dan beberapa atmonya nanti ada. Itu konsepnya nanti semua hampir bergerak. Nah, itu termasuk jambahnya itu bergerak, dan juga ada kandopatnya sudah 50% sudah garap, sudah perbentukan. Itu geraknya sudah finishing sudah semua bergerak, tinggal pembentukan. Dan ada dari Purano juga ini kisah pertarungan antara Awatara dan Awatara. Ini antara Awatara Wisnu dan Awatara Siwa. Itu temanya nanti Siwa Serabo. Pertarungan antara Narasingho dan Siwa Serabo. Dan lagi satunya nih Klerau sebelum kepalanya terpengal, sama juga bergerak. Ya, itu mudah-mudahan tidak ada hambatan dan tidak ada kendala ya. Ya, seperti inilah modelnya kita menggarap ini, masih membayangkannya sama seperti bercinta, itu membayangkan loh, kita mengidamkan seorang wanita loh, istilahnya ya, gimana cantik wajahnya, gimana seksi tubuhnya, ya masih seperti itulah. Artinya kita masih membayangkan semua, gimana setelah apa yang kita bayangkan itu nanti kita wujudkan nanti berupa bentuk, dan bentuk itu pun dari prosesnya dari awal dan sampai akhir. Nah, tetap saja kita yang namanya hasil itu kita berusaha semaksimal mungkin, dan mudah-mudahan juga digemari, diminati oleh rekan-rekan kita. Oke Kak, mungkin cukup segini dulu. Dan terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Semoga liputannya digemari oleh rekan-rekan kita, dan semakin banyak yang subscribe, dan penontonnya juga semakin banyak. Semoga sukses selalu untuk admin kita, dalam arti dimanapun seperti ini kita sama-sama berbagi wawasan, berbagi sharing kita ini. Intinya kita semua sama-sama belajar.